Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 34. Memperkenalkan istri. 2 hari terasa cukup untuk Albert terlepas dari pekerjaannya. Hari ini, lelaki itu akan mulai bergulat kembali dengan tumpukan-tumpukan kertas, gulatan yang membuat otaknya memanas dan terasa dipusing. Kalau disuruh memilih, dia lebih suka bergulat di arena ehem-ehem dengan istri kecilnya. Mau sehari semalam, ia pastikan tidak akan pernah ada kata bosan. Juna, asisten yang dilimpahkan tanggung jawab penuh selama Albert tidak ada, kini terlihat menjemput seperti biasa, karena Albert dan Cilla memutuskan tinggal di apartemen untuk sementara. Awalnya kedua orang tua mereka kompak menolak, namun kembali lagi pada keputusan Albert sebagai kepala rumah tangga, membuat mereka tak bisa seenaknya memerintah. Dan keputusan final, Albert akan membeli sebuah rumah dekat dengan orang tua mereka. La akan memulai kehidupan barunya, berdua dengan sang istri, sambil menanti sosok bayi mungil hadir di tengah-tengah mereka. Tak hanya Albert, gadis berponi itu pun ikut terlihat rapi. Dengan balutan dress berwarna peach, rambut dibiarkan tergerai indah, selalu membuatnya mempesona. Jun, hari ini Cilla akan ikut denganku. Aku minta, begitu aku sampai, kumpulkan semua karyawan, karena aku akan memperkenalkan Cilla sebagai istriku. Jelas Albert, menatap penuh cinta gadis manis yang tengah tersenyum ke arahnya. Lelaki itu mengusap surai hitam milik istrinya, dan meninggalkan kecupan di sana. Baik, Tuan. Juna mengangguk patuh, lalu membukakan pintu mobil untuk tuannya. Cilla membawa sekotak strawberry, untuk menemani perjalanannya menuju perusahaan. Entahlah semenjak Halim, ia selalu merasa lapar, tetapi anehnya ia hanya ingin sesuatu yang terasa segar. Begitu duduk, dirinya langsung dihinggapi tangan besar Albert yang melingkar sempurna. Kepala bersandar di bahu, sedang mulutnya minta disuapi strawberry yang ada di tangan Cilla. Sedang mendefinisikan dunia milik berdua. Albert memonyongkan ribiernya, buah kecil yang memiliki rasa asam manis itu masih ada di sana. Terus memajukannya hingga menyentuh muyut istrinya. Tahu maksud Albert? Cilla melirik ke arah kursi kemudi. Membuat lelaki yang memiliki tingkat kesabaran rendah, menarik paksa tengkuknya dan menelusupkan buah itu ke dalam muyut istrinya. Bagaimana? Enak kan? Tanyanya dengan wajah khas tanpa dosa. Ayo bilang enak. Tita Albert memaksa. Iya sayang, ini enak, enak sekali, membuatku mau lagi dan lagi. Ucap Cilla dilebih-lebihkan. Albert mengulum senyum. Padahal aku hanya ingin menyuapimu dengan ribier hanya sekali, tapi karena kau begitu senang, ayo coba lagi, pakai ribiermu. Sepertinya Cilla sudah salah bicara. Ayo buktikan, katanya kau mau lagi. Nadanya mulai merengek. Sayang di sini. Jangan hiraukan saya, Nona. Potong Juna, tahu kalau gadis itu merasa tidak enak kepadanya. Sedangkan lelaki tidak tahu malu itu hanya tersenyum tipis. Apa Kak Juna juga mau? Tanya Cilla setelah melakukan apa yang Albert inginkan. Hei, siapa yang mengizinkanmu bicara dengannya? Bahkan kau menyebut nama lelaki lain di depanku. Kau tidak ingat semalam? Sambil mengunyah strawberry Albert protes. Bahkan Kak Juna juga tidak boleh. Tanya Cilla. Haish. 2 kali kau mengucapkannya, entah sebanyak apa hukumanmu sekarang. Nah. Albert mengeja. 4 huruf, kau menyebut 2 kali, berarti 4 dikali 2. Lelaki itu menghitung, lalu menunjukkan jarinya menjadi angka 8. Kau harus mengecupku 8 kali. Tegas Albert. Sayang, tapi tidak di sini. Kenapa? Kau malu mengecupku di depan lelaki lain. Jangan-jangan kau menyembunyikan sesuatu dengan Juna. Menyipit dan menyelidik.
Muah muah muah. Akhirnya Cila memberikan yang Albert mau tanpa membantah. Masa bodoh Juna melihatnya, bukankah memang sudah sering lelaki itu memergoki kelakuan Albert? Menyeringai lalu mengusap kepala Cila. Pintarnya, tapi kenapa hanya di pipi, di sini belum, yang di sini juga mau. Menyentuh Ribier mengerucut. Haish, kenapa suamiku tambah menyerang seperti ini? Muah. Albert yang lebih dulu menyambar seraya memberi sedikit tekanan. Kau terlalu lama. Menyender kembali di bahu Cila, sambil mengendus-endus leher putih itu. Sedangkan Cila hanya bisa meneguk salivanya dengan wajah kikuk, merasakan dirinya meremang-remang tidak karuan. Tuan, apa Anda tidak mau pergi bulan madu? Tanya Juna tiba-tiba, karena jujur saja, Juna akan lebih tenang jika bekerja tidak ada lelaki temperamental satu ini. Apalagi mereka sudah menjadi suami istri, pasti akan banyak drama ke depannya. Lebih baik ia lelah karena bekerja, daripada harus menonton sajian keromantisan mereka. Nana sayang, tolong aku. Iya sayang, apa kita tidak pergi bulan madu? Tanya Cila antusias. Ia juga ingin merasakan bulan madu seperti pengantin baru pada umumnya. Kau menginginkannya. Cila mengangguk cepat. Baiklah, Jun siapkan tiket bulan madu, pilih tempat yang paling romantis, indah dan pastinya nyaman untukku melakukannya, bila perlu yang tidak ada orang. Terang Albert. Hei, pergi saja sana ke kuburan. Batin Juna. Sayang kenapa memilih yang tidak ada orang? Agar kita bisa fokus, sayang. Fokus apa? Apa kita akan belajar di sana? Albert membenarkan posisinya. Kita akan belajar gaya baru, yang pastinya membuatmu selalu menyebutkan namaku. Plak. Cila refleks mengeplak tangan suaminya, mulai mengerti arah tujuan pembicaraan Albert. Kenapa memukulku? Kau mau jadi istri yang durhaka? Maaf. Aku tidak sengaja sayang. Mengusap bagian yang telah dipukulnya. Lalu muah-muah agar tidak marah. Sudahlah, kembali ke bulan madu. Jadwalkan dengan kegiatan 99% di kamar dan 1% di luar. Apa-apaan dia ini? Untuk apa pergi bulan madu jika 99% hanya di dalam kamar? Juna. Pekik Albert melihat asistennya hanya bergeming. Baik tuan. Mulut Cila tak berhenti menganga. Sayang, kenapa kegiatan di luar hanya 1%? Dan kebanyakan di dalam kamar? Bukankah itu membosankan? Tidak akan, selagi bersamamu. Berkedip nakel dan tersenyum merayu. Mendengarnya saja Cila sudah bergidik ngeri, apalagi kalau sampai itu benar terjadi, tidak sebisa mungkin ia harus menggagalkan keinginan Albert. Tapi sayang, kita mau melakukan apa? Bertanya dengan sedikit kesal, namun langsung berubah merendah saat Albert menatapnya dingin. Kau ini tahu tidak apa tujuan bulan madu? Bukankah nama lain dari jalan-jalan? Tidak hanya itu, tujuan sebenarnya adalah fokus. Tunjuk Albert pada hidung mancung istrinya. Fokus membuat bayi, tanpa ada yang mengganggu. Sekarang kau mengerti. Tapi kan kita sudah memilikinya. Haish, ya kita fokus membesarkannya lah. Kau ini bagaimana? Harusnya kau sebagai ibu mengerti, kalau dia senang saat kita menjenguknya. Dasar, mereka ini membicarakan apa? Lagi-lagi Juna membatin. Cila nampak mencerna ucapan Albert. Apa itu artinya dia akan berkembang dengan baik di dalam sana? Kelak, Albert menjetikan jarinya. Tebakanmu benar, jadi ingat, saat aku memintanya jangan pernah menolak. Selain kau berdosa, kau juga menyakiti baby kita, karena dia akan menangis. Ujar Albert dibubuhi wajah sedih. Tapi aku percaya, kau adalah mommy yang baik.
kau tidak akan melakukan itu pada baby kita kan? Mendengar itu, Cila mengembangkan senyum. Tentu saja tidak, kalau begitu Cila akan menuruti semua apa kata kakak. Ucapnya seraya memeluk erat kepala Albert. Juna terlihat memijat pelipisnya. Mulutnya sudah ingin mengumpat. Sebenarnya suaminya yang terlalu pintar, atau istrinya yang bodoh, kenapa percaya begitu saja, dasar pasangan, aku ingin memukul kepala mereka. Wajah kesal Juna terbawa hingga mobil itu mulai memasuki area perusahaan. Dilihatnya halaman penuh oleh orang-orang yang membawa kamera, berkerumun menunggu seseorang orang datang, dan bisa ditebak mereka adalah para pemberondong berita viral, tetapi untuk apa mereka ada di sana? Semua mata langsung tertuju pada mobil yang dikendarai Juna. Yakin, di dalamnya ada sang CEO yang akan mereka ajukan banyak pertanyaan. Seseorang yang tengah menjadi pembicaraan di lini masa online. Para wartawan, entah itu pria ataupun wanita berkejaran, tak memberi akses jalan pada mobil yang akan masuk ke dalam basemen. Mereka berdusal-dusal ingin berada di posisi terdepan. Sedangkan Juna yang tampak kesal, langsung menghubungi tim keamanan Antarakna untuk menertibkan para pemberondong berita itu. Kemana mereka semua? Gerutunya. Jun, ini sebenarnya ada apa? Kenapa mereka ada di sini? Tanya Albert dengan raut wajah kebingungan. Digenggamnya tangan Cila yang terasa dingin, perasaannya mulai tidak enak. Feelingnya mengatakan ada sesuatu yang buruk berkaitan tentang dirinya, tapi entahlah, entah dugaannya benar atau salah. Saya juga belum tahu, Tuan. Balas Juna canggung. Merasa bersalah, karena tidak update informasi terkini, bahkan pesan yang Sylvia kirim, belum ia buka sama sekali. Beberapa tim keamanan langsung pasang badan, membuat barisan yang tidak bisa diterjang, sedangkan mereka bergerak rusuh, ingin mendapatkan berita yang paling aktual. Dengan saling menggenggam erat, Albert memberanikan diri keluar dari dalam mobil, membuat binar mata para wartawan langsung tertuju ke arahnya. Namun Albert tak peduli, ia terus berjalan dan beralih memeluk bahu Cila, tak ingin ada seorang pun yang menyentuh wanitanya. Suasana makin riuh, mereka memotret sana-sini, membidik dengan sasaran terbaik. Pertanyaan-pertanyaan mulai bertebaran, melontarkan apa saja yang ingin mereka tanyakan, berharap mendapat jawaban. Dan pertanyaan itu langsung terngiang berdengung di telinga gadis manis itu. Tuan, benarkah dia penyebab batalnya pertunangan Anda dengan Nona Monica? Apa dia pihak ketiga? Apakah sebenarnya Anda sudah menjalin hubungan lama dengan wanita itu? Tuan, siapa wanita itu? Tuan, kenapa pernikahan kalian disembunyikan? Benarkah Anda sudah menikah? Tuan, benarkah kalian pasangan selingkuh? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berdatangan, bertubi-tubi hingga Albert, Cila dan Juna sukses masuk ke dalam perusahaan. Tak hanya di luar, di dalam pun semua memandang ke arah Albert dan juga Cila. Para karyawan berdiri, saling melirik satu sama lain. Otak Albert mulai mencerna, ada sesuatu yang menghebohkan di sini, dan ia yakin semua karyawannya sudah tahu itu. Tatapan mereka berbeda pada gadisnya, Albert menyadari, dan ia tidak suka itu. Mendadak Albert menghentikan langkahnya, niat hati ingin langsung ke ruangan pribadinya terurung, karena merasa marah dengan respon para pekerjanya. Tangannya yang satu terkepal kuat, rahang itu semakin mengeras diiringi sorot mata yang menajam. Berhenti melihat istriku dengan tatapan seperti itu. Suara itu menggelegar, nafas Albert terdengar berat dan kesal. Kunci mulut kalian rapat-rapat, atau kalian semua kupecat. Albert berteriak marah lagi. Membuat semua orang yang ada di sana semakin tertunduk dengan wajah memucat. Suasana berubah mencekam, tak ada yang berani bersuara.
Bisik-bisik mengenai istri sah dari pemilik perusahaan tempat mereka bekerja, ditelan kembali oleh mulut-mulut mereka. Pertanyaan yang bersarang mencoba untuk dilupakan, jika tak ingin kehilangan pekerjaan. Jika aku dengar sedikit saja kalian membicarakan tentang istriku. Menatap nyalang, satu persatu karyawan yang sudah gemetar. Kalian boleh berkemas, dan angkat kaki dari sini. Hari itu juga. Glek. Setelah mengucapkan kalimat itu, Albert beralih menatap istrinya yang sudah ketakutan. Tatapannya berubah melemah, ia kembali merengkuh bahu itu lalu menuntun Cila untuk berjalan ke ruangannya. Di dalam lift, lelaki itu sudah tak tahan. Tanpa banyak kata ia langsung mendekap badan mungil yang tengah mengandung buah hatinya itu. Ia bisa merasakan sesuatu yang menyesakkan dada wanitanya. Hening, hingga suara isak tangis Cila terdengar nyaring. Bulir-bulir air matanya menetes tak bisa dicegah. Sekuat apapun ia menahan, ternyata rasa sakit itu lebih menghujam. La membenamkan wajahnya di dada Albert. Hatinya meringis, menahan sakit. Sedangkan Juna berkali-kali mengutuk kecerobohannya, karena ia tidak membaca pesan dari Sylvia yang sudah memberitahu banyak wartawan di luar sana. Akibatnya, Cila harus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti hatinya. Ting! Pintu lift terbuka, secepat kilat Albert menggendong Cila, dan membawa ke ruangan pribadinya. Sedangkan Juna langsung mengecek berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh seluruh pemilik jagat maya. Albert menangkup kedua sisi wajah istrinya. Mengecupinya hingga jejak basah itu terhapus, ia tidak bisa seperti ini. Apa yang membuat gadisnya terluka, maka ia pun merasakannya. Maafkan aku, Cila. Maafkan aku. Menyatukan kening, dan terus mengucapkan kata maaf sebanyak-banyaknya. Ku mohon jangan menangis, aku tidak sanggup melihatnya. Hatiku ikut sakit Cila. Memandang sendu dan merasa lemah. Aku akan mencari tahu siapa dalang dibalik ini semua, aku berjanji akan membalasnya, pria ataupun wanita. Musuh ataupun teman, aku benar-benar akan memberinya pelajaran. Mendengar itu, Cila berusaha menghentikan tangisnya. Ia mencoba tersenyum berusaha baik-baik saja. Cila nggak apa-apa, Kak. Kakak nggak perlu ngelakuin itu, mungkin emang udah saatnya mereka tahu, Cila emang orang ketiga di antara kalian. Ucapnya meyakinkan diri, padahal suaranya terdengar bergetar. Albert menggeleng cepat. Tidak, aku akan tetap mencari tahu siapa yang telah berbuat ini kepadamu. Dan ingat, jangan anggap dirimu seperti itu, ini semua salahku. Kau harus tahu, selamanya kau akan menjadi nomor satu. Air mata Cila kembali merembes, didekapnya lelaki itu dengan sangat erat. Hingga bias kelembutan dapat ia rasakan. Sedangkan tangan besar Albert setia mengelus punggung yang tengah naik turun itu, dengan begitu teratur. Setelah cukup tenang, Albert membaringkan Cila di tempat tidur. Istirahatlah. Jangan pikirkan apapun. Kau harus tetap tersenyum, karena ada dia di dalam tubuhmu, dia pasti akan ikut menangis, jika kau terus menangis. Dan sebaliknya, ia akan tersenyum, jika ibunya juga tersenyum. Terang Albert seraya mengelus lembut perut Cila. Seketika gadis itu mengulum senyum, membuat Albert mengulas senyum juga. Aku keluar dulu. Pamitnya, setelah meninggalkan banyak kecupan di wajah Cila. Beralih pada Juna yang tengah sibuk di depan laptop miliknya, lelaki itu masih mengotak-atik, mencari tahu berita yang baru diunggah beberapa jam yang lalu. Berita yang menghebohkan dunia maya, dan membuat para wartawan langsung terjun ke lapangan. Apa yang mereka bicarakan? Albert duduk di depan Juna. Dengan cepat Juna memutar laptopnya, membiarkan lelaki itu membacanya sendiri. Albert melihat dengan seksama.
Caption di media sosial, sosok orang ketiga di antara CEO Antarakna Group dengan putri pemilik brand tas ternama. Berita hangat hari ini, sosok gadis yang membuat CEO Antarakna Group membatalkan pertunangannya. Berita terbaru, mereka pasangan selingkuhan. CEO Antarakna Group seorang pebinor. Dan masih banyak lagi yang menjadi sorotan para netizen di media sosial. Brak, brak, brak. Albert menggebrak meja beberapa kali, menguapkan kekesalannya. Daharahnya kembali mendidih setelah membaca semua berita yang tersebar dan langsung mendapat viewer begitu banyak itu. Aku yakin, wanita Medusa itu adalah dalangnya. Ucap Albert geram, ia mengeratkan gigi gerahamnya sambil meremas kertas. Menyiratkan, bahwa seseorang yang berdiri di balik berita itu, akan kusut seperti kertas yang ada dalam genggamannya. Tapi Tuan, di dalam satu berita itu ada sesuatu yang ganjal. Apa itu? Beberapa ungkapan di dalamnya, ditulis atas narasumber inisial SA. Terang Juna, setelah mengamati beberapa berita yang ia baca. SA, padahal dia teman dekatku. Tapi dia juga yang merebut wanitaku. Ungkap SA. Sepenggal kalimat. Albert menatap nanar, salivanya terasa tercekat membaca salah satu artikel itu. Otaknya mulai menerka-nerka, bertanya pada dirinya sendiri. Namun, rasanya ia tidak percaya, sudut hatinya mengatakan kalau itu semua bohong. Lelaki itu tidak mungkin melakukan itu padanya. Tapi kalau boleh ia berburuk sangka, ada kemungkinan juga, lelaki itu ingin membalas dendam kepadanya. Apalagi terakhir kali mereka bertemu, Satria mengatakan sudah tidak sudi mengenal dirinya. Ya Tuhan! Satria! Benarkah? Kepala Albert mulai terasa pening, berdenyut tak menentu. Jika itu benar, lantas apa yang akan ia lakukan? Tidak mungkin. Lanjut ke bab 35.